Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, saya Erni Widiawati, guru sejarah di SMK Negeri 1 Keras, Kabupaten Kediri. Saya akan memperkenalkan karya inovasi berjudul Peneliti Muda Beraksi Menulis Sejarah Daerah Sendiri pada topik pemberdayaan siswa, subtopik kegiatan berbasis proyek yang melibatkan siswa. Pada inovasi yang saya buat sesuai dengan mata pelajaran saya, yaitu sejarah, pada materi penulisan sejarah atau historiografi dengan model pembelajaran project based learning. Mari kita saksikan ulasan selengkapnya terkait dengan inovasi yang saya buat. Latar belakang yang saya ambil dari karya inovasi ini adalah pendidikan abad 21 tidak hanya merupakan transfer ilmu pengetahuan saja, tetapi juga mengharuskan adanya kecakapan siswa berupa berpikir analitis, berkomunikasi dengan baik, berpikir kritis, kreatif, dan keterampilan berpikir sistematis. Memungkinkan siswa untuk mengajukan pertanyaan lebih mendalam, mengumpulkan informasi, menganalisis secara cermat, dan menarik kesimpulan berdasarkan bukti. Salah satu cara yang dapat dicapai untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan cara melakukan penelitian. Untuk kali ini, penelitian bukan hanya dilakukan oleh para ilmuwan saja, tapi merupakan soft skill yang harus ada dari masa sekolah dasar hingga sekolah menengah. Melalui penelitian, siswa dapat belajar metode ilmiah, pengumpulan data, dan analisis sekaligus penyajian hasil. Penelitian bukan hanya sekedar metode saja, namun isu-isu yang relevan pada kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, penelitian tentang sejarah daerah sendiri bisa menjadi topik yang relevan dan membantu agar siswa semakin berpikir kritis dan analisis. Mekanisme inovasi, persiapan dan perencanaan. A. Identifikasi sumber daya lokal. Memetakan potensi sumber daya lokal yang dapat dimanfaatkan untuk penelitian, seperti tokoh masyarakat, arsip daerah, museum lokal, situs bersejarah, dan cerita-cerita lisan. B. Penyusunan modul pembelajaran inovatif. Mengembangkan modul pembelajaran berbasis PJBL yang memuat tahapan penelitian, panduan wawancara, observasi, analisis data, serta ide-ide kreatif untuk penyajian hasil, dan menyediakan rubrik penilaian yang jelas untuk setiap tahapan proyek. 2. Pelaksanaan proyek penelitian siswa. A. Pengenalan tema dan pembentukan kelompok. Guru memperkenalkan tema besar penelitian sejarah lokal yang relevan dengan konteks sejarah daerah. 2. Siswa membentuk kelompok berdasarkan minat terhadap topik yang lebih spesifik dalam tema tersebut. B. Perumusan pertanyaan penelitian dan perencanaan proyek. 1. Setiap kelompok siswa merumuskan pertanyaan penelitian yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terikat waktu. 2. Siswa menyusun rencana proyek yang mencakup pembagian tugas, jadwal kegiatan, dan sumber daya yang dibutuhkan. 3. Guru memberikan bimbingan dan umpan balik terhadap pertanyaan penelitian dan rencana proyek. C. Pengumpulan data. 1. Siswa melakukan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, studi dokumen, dan pemanfaatan teknologi, misalnya perekaman wawancara, pengambilan gambar situs. 2. Guru memberikan pendampingan dalam proses pengumpulan data dan memastikan etika penelitian dijaga. D. Analisis dan interpretasi data. 1. Siswa menganalisis data yang telah dikumpulkan, mengidentifikasi pola, dan menarik kesimpulan awal. 2. Guru memfasilitasi diskusi kelompok dan memberikan panduan dalam proses analisis. E. Pengembangan produk sejarah lokal yang kreatif. Siswa merancang dan mengembangkan produk sejarah lokal berdasarkan hasil penelitian mereka. Hasilnya berupa tulisan, video, podcast, dan lain-lain. 2. Guru memberikan dukungan teknis dan mendorong kreativitas siswa. F. Presentasi dan diseminasi hasil penelitian. 1. Setiap kelompok siswa mempresentasikan hasil penelitian mereka di depan kelas atau forum yang lebih luas, misalnya pameran sekolah, acara komunitas. 2. Guru memberikan umpan balik konstruktif terhadap presentasi dan produk siswa. 3. Mengupayakan diseminasi hasil penelitian siswa kepada seluruh warga sekolah. 3. Evaluasi dan refleksi. A. Evaluasi proses dan hasil proyek. 1. Guru melakukan evaluasi terhadap proses penelitian dan kualitas produk siswa berdasarkan rubrik penilaian yang telah ditetapkan. 2. Siswa melakukan refleksi individu dan kelompok mengenai pengalaman belajar mereka tentang yang dihadapi dan hal-hal yang dapat diperbaiki. B. Evaluasi program inovasi. 1. Tim inovasi sekolah mengumpulkan umpan balik dari guru, siswa, dan pihak-pihak terkait mengenai pelaksanaan program. 2. Melakukan analisis terhadap dampak program terhadap pemahaman siswa, keterampilan yang dikembangkan, dan keterampilan dengan sejarah lokal. C. Berbagi praktik baik. 1. Mendokumentasikan proses dan hasil inovasi program. 2. Berbagi praktik baik dengan kelas lain melalui pameran umum sekolah. 4. Keberlanjutan. A. Mengupayakan integrasi program peneliti muda beraksi ke dalam kurikulum sekolah secara berkelanjutan. B. Memperluas jaringan kolaborasi dengan institusi pendidikan lain, universitas, organisasi budaya, dan pemerintah daerah untuk mendapatkan dukungan lebih lanjut. Rencana implementasi dan keberlanjutan inovasi. 1. Rencana implementasi. A. Temuan awal. Kegiatan awal yang saya lakukan agar siswa dapat memulai aktivitas awal adalah 1. Mengajak siswa untuk memahami terkait materi tentang penelitian sejarah dan bagaimana upaya yang dapat dilakukan dalam mencari sumber sejarah. 2. Siswa diminta untuk memilih kelompok masing-masing. 3. Melihat atau mencari tokoh, tempat, atau bangunan bersejarah yang ada di sekitar lingkungan tempat tinggal. 4. Meminta siswa untuk observasi dan wawancara kepada orang terdekat maupun keluarga agar memiliki gambaran awal tentang peristiwa sejarah yang ada di sekitar tempat tinggal mereka. 5. Memandu siswa untuk membuat pertanyaan dasar untuk wawancara dan observasi tahap awal. B. Bayangkan. 1. Pada masing-masing kelompok, saya ajak untuk berimajinasi hal baru apa yang akan didapatkan ketika berhasil menulis tentang sejarah topik yang dipilih. 2. Pada proyek kali ini, siswa tidak hanya diminta menulis karya tulis, namun diharapkan juga dapat memetik manfaat penulisan karya tulis, seperti memanfaatkan sisa bangunan yang masih dapat digunakan dan dibudidayakan, sehingga sejarah lokal tidak hilang begitu saja. C. Lakukan aksi.
1. Setelah berhasil menentukan topik yang akan ditulis, siswa diminta untuk fokus mencari sumber sejarah baik primer maupun sekunder. 2. Masing-masing anggota kelompok diharapkan untuk bekerja sama dengan aktif dan menyuarakan semua ide yang dimiliki, selain terlibat aktif dalam mencari sumber sejarah dan ikut dalam wawancara serta hadir ke tempat yang diteliti. 3. Pada tahap ini, siswa juga diharapkan mampu untuk bekerja sama dengan kelompoknya sebagai implementasi dimensi gotong royong, bernalar kritis dan memilih serta memilah sumber sejarah dan kreatif dalam menentukan gaya penulisan sejarah. 4. Penyelesaian karya tulis sejarah yang mana harus memiliki sumber membanding dalam penulisan sangat memerlukan kerjasama dan kemampuan siswa dalam berpikir kritis dan bagaimana siswa memecahkan permasalahan yang dimiliki. Sehingga saya mengingatkan dan berpesan kepada siswa agar banyak membaca sumber sejarah. 5. Selain untuk mengetahui tentang sejarah lokal yang ada di sekitar wilayah tempat tinggal, diharapkan dengan penulisan karya tulis yang menjadi proyek ini dapat meningkatkan kesadaran sejarah, menjaga dan merawat bangunan bersejarah. D. Bagikan aksi. 1. Perencanaan dilakukan dengan diberikan pengumuman kepada semua anggota kelas dan ketua kelompok diajak untuk merencanakan konsep pameran yang akan dilaksanakan. 2. Setelah konsep disepakati, guru mengingatkan agar semua anggota kelompok menguasai karya tulis yang telah ditulis, agar ketika pameran berjalan semua anggota kelompok dapat berkontribusi. E. Refleksi. Setelah kegiatan pameran berakhir, siswa dapat dikumpulkan untuk merefleksi dan memetik pembelajaran yang dapat diperoleh dari pembelajaran yang telah dilakukan. Kegiatan ini dilakukan secara kelompok dan individu, karena dalam hal ini membuat berbagai kondisi yang tidak mungkin sama dialami meskipun berada dalam kelompok yang sama. Selain mengetahui manfaat yang diterima, juga diharapkan siswa mampu memetik pembelajaran yang dituangkan dalam proses pembuatan karya dan pameran karya berlangsung. Refleksi ini dilakukan secara lisan. Hal ini bertujuan agar siswa belajar untuk percaya diri dan belajar mengolah kata dan intonasi dalam menyampaikan pendapatnya.